Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah karunia yang sangat luar biasa, yaitu karunia dikumpulkannya kita di majelis ilmu. Karena bagi kita, hadir di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar sarana menambah ilmu pengetahuan, tapi menjadi sarana yang begitu banyak mendatangkan kebaikan kepada kita. Bagaimana tidak mendatangkan kebaikan hadirnya di majelis ilmu? Kalau hadirnya saja kita di majelis ilmu itu menjadi sarana diampunkannya dosa-dosa kita, menjadi sarana dikehendakinya Allah memberikan kebaikan kepada kita, bahkan menjadi jalan dimudahkannya kita untuk mendapatkan surga. Baik surga di dunia berupa ketenangan hati dan surga di akhirat nanti. Ada satu hal yang ingin saya ajak sharing di awal pengajian ini. Begini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita menyangka bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu memberikan dampak dan pengaruh terhadap kehidupan akhirat kita saja. Jadi kadang-kadang kita menyangka kalau kita sholat, kita nanti akan selamat di akhirat. Kalau kita sedekah, nanti kita akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Nah kadang-kadang frame berpikir kita itu seperti itu, bahwa kita sering menyangka kebaikan yang kita lakukan itu hanya akan dibalas di kehidupan akhirat nanti. Padahal Bapak Ibu sekalian, ternyata setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan itu pun memberikan dampak pada kehidupan dunia kita. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan itu memberikan dampak pada kehidupan dunia dan akhirat. Saya ingatkan kembali ya, Qatadah berkata, tidaklah seseorang tergores kulitnya, terpelintir uratnya, atau terkilir kakinya kecuali karena dosa-dosa yang ia kerjakan. Ketika seseorang meninggalkan ibadah, maka ia sedang melakukan dosa. Hidup itu hanya satu pilihan, kita ibadah atau dosa. Hayatuna kulluha ibadah. Jika orang sudah berprinsip bahwa seluruh kehidupan kita adalah ibadah, maka saat itu orang akan selamat. Gara ya Bapak Ibu sekalian, kita perjelas sebelum membahas tadi masalah yang disampaikan oleh Qatadah. Bapak Ibu itu ada dalam posisi diam, ya, tidak berbuat dosa, tapi Bapak Ibu tidak melakukan apapun, ngalamun lah gitu ya, setengah jam. Saya tanya, ya, menurut Bapak Ibu sekalian, ngalamun setengah jam artinya tidak melakukan apapun, diam, ngelakukan dosa hente, ngelakukan kasayan hente. Menurut Bapak Ibu sekalian, jika kita ada dalam posisi itu, nilai yang Allah berikan bagi kita pahala atau dosa? Ya, kenapa dosa? Bahaya bisi ngalaman gitu. Bukan ya, betul dosanya, tapi alasannya bukan itu. Alasannya itu ketika seseorang diam tidak melakukan sesuatu, maka sesungguhnya dia sedang memubazirkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Sedangkan mubazir itu lebih dekat pada setan. Innal mubazirina kana ikhwanas syaitan. Jadi kalau orang tidak melakukan ibadah, maka dia sedang berdosa memubazirkan usia yang Allah berikan. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita menjadikan seluruh kehidupan kita itu adalah ibadah. Maka sekali lagi Qatadah mengingatkan, ketika seseorang melakukan dosa, maka dosanya itu akan mendatangkan keburukan dalam kehidupannya. Dan sebaliknya, ketika seseorang beribadah, begitu ya, meninggalkan dosa kemudian ia taat kepada Allah, maka taatnya itu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Misal ketika Bapak Ibu ibadah ya, berzikir. Zikir termasuk ibadah Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan Bapak Ibu peroleh dari zikir? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hati akan menjadi tenang. Bahwa zikir kita itu bukan hanya mendapatkan pahala di akhirat nanti, tapi ketika di dunia kita akan mendapatkan surga dunia. Kan surga dunia itu tenangnya hati. Bapak Ibu punya uang banyak tapi hatinya nggak tenang, pasti menderita. Bapak Ibu nggak punya uang tapi tenang hatinya karena dijamin gitu ya kehidupannya. Nggak apa-apa nggak punya uang, asal dijamin, hatinya menjadi tenang.
Ya. Maka Bapak Ibu, mari kita sadari, fahami bahwa seluruh kebaikan yang Bapak Ibu lakukan di muka bumi ini itu mempengaruhi kehidupan dunia dan akhirat Bapak Ibu sekalian. Jangan anggap remeh ya kalimat la haula wala quwata illa billah. Izinkan saya menyampaikan sebuah kisah, mudah-mudahan ini menjadi penguat keyakinan ya. Bapak Ibu sekalian, waktu terakhir kita membahas tentang itu ya, la haula wala quwata illa billah, betul tidak? Di hari Selasa. Kemudian terjeda Selasa kemarin, ya qadarullah saya melakukan perjalanan gitu ya. Perjalanan untuk mencari makna dalam kehidupan. Nah, tiba-tiba di perjalanan gitu ya, ada salah seorang jamaah begitu ya yang bertanya kepada Aisan karena melakukan perjalanannya sama Kang Isan waktu itu. Aisan, punten pangnaroskeun ka Ustad kedah kumaha abdi. Kondisinya itu sama persis seperti yang dibahas di materi la haula wala quwata illa billah. Masih ingat Bu? Yang kelima poin dari kebaikan la haula itu apa? Bisa menghilangkan kesusahan. Contoh kasusnya masih emut Bu. Ayah sepuh, 2 orang yang ikut berperang dengan Rasulullah, ketika pulang ke rumah ternyata anaknya ditahan. Kemudian kata Rasulullah apa? Tidak akan menunggu lama bagi keluarga Muhammad, begitu ya, untuk mendatangkan pertolongan. Maka Rasulullah mengatakan, antum bersabar, begitu ya, antum bertakwa dan antum perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu apa? Pulanglah sang ayah dan ibu yang bertanya kepada Rasulullah itu sambil mengamalkan ya, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Anaknya sudah ada di rumah. Padahal ketika datang kepada Rasulullah anaknya sedang ditawan. Begitu kan? Dan itu hadis kejadiannya beberapa puluh ratus tahun yang lalu. Nah, ternyata yang ditanyakan kejadiannya mirip Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya sampaikan. Jemaah itu bertanya ke Aisan, Aisan punten ka Ustaz pangnaroskeun kedah kumaha abdi pun lanceuk aya nu nyulik. Jadi suaminya itu ada masalah, kemudian diculik oleh penjahat lah, ya yang punya masalah dengannya. Kemudian kabar terakhir suami memberikan kabar, masih sempat memberikan kabar bahwa saya sedang ya diculik sama berapalah 6 orang dan saya disiksa begitu ya. Ada bagian yang patah kata dia begitu. Kemudian istrinya panik, harus gimana? Kemudian saya sampaikan hadis yang itu, sampaikan Aisan hadis yang tadi. Jadi tugas ibu serahkan kepada Allah, bersabar, kemudian ucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu konsultasinya malam ya, kalau nggak salah malam. Aisan nanya itu malam karena di jam-jam istirahat saya dan Aisan gitu ya. Jam 8 malaman lah. Kemudian dia mengamalkan itu jam 9 pagi ya. Beliau ngasih kabar ke Aisan bahwa suaminya telah bersama dengan dirinya. Gitu, ya. Subhanallah ya. Dilepaskan padahal masalahnya begitu besar begitu ya. Kemudian dalam hati saya bertakbir. Allahu Akbar, Allah. Ternyata tidak main-main kebenaran hadis itu, Bu. Betul. Selama saya menyampaikan materi itu dengan contoh hadis yang itu, belum saya mengalami kasus secara langsung. Dan kemarin di perjalanan kemarin itu Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa ketika Rasulullah memberikan pesan cinta itu tidak main-main, Bapak Ibu sekalian. Tidak main-main. Hanya kadang-kadang kita sendiri yang menganggap itu tidak berharga bagi kita, padahal ucapan la haula wala quwata itu adalah simpanan yang sangat berharga. Di hadis pertama kan disebut begitu, simpanan yang sangat berharga di akhirat nanti. Betul itu mah. Aisan sendiri sampai kelihatan shock begitu ketika baca, ya Allah betul jam 8 ya, yang bersangkutan berusaha sabar menyerahkan kepada Allah, kemudian terus membaca la haula wala quwata illa billah jam 9 pagi begitu ya. Ya. Maka ditemukan suaminya itu telah bersama dengan dirinya. Padahal tadinya tidak tahu di mana, begitu, disekapnya di mana, disiksanya oleh siapa. Subhanallah, begitu ya. Maka ini menjadi sesuatu yang harus kita yakini bahwa seluruh syariat yang menjadi perintah ibadah bagi kita. Bapak Ibu disuruh sholat, maka mulai hari ini Bapak Ibu harus yakin bahwa sholat Bapak Ibu itu memberikan dampak. Bapak Ibu disuruh sedekah, maka kita harus yakin bahwa sedekah yang diperintahkan itu memberikan dampak bagi kehidupan kita. Tidak main-main. Seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu tidak main-main.
Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini Allah mudahkan kita untuk membahas karakter muslim yang kedua, yaitu shahihul ibadah. Ibadah yang benar. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan menarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan, ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang baik, kenapa muslim sejati itu harus baik dalam ibadahnya? Mari kita pahami konsep dasarnya. Bahwa ibadah itu adalah tujuan penciptaan manusia. Paling senang saya menjelaskan bagian ini di awal ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa tujuan ibu bapak diciptakan itu tidak dengan tujuan lain kecuali ibadah. Kita lihat dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Saya akan menjelaskan ya sebuah pemaparan, tapi Bapak Ibu nggak boleh lepas dari penjelasan. Bisik kepotong nanti salah dalam persepsinya. Kalau melihat ini, berarti sebetulnya dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian itu tidak ada tugas lain kecuali ibadah. Tidak ada tugas bekerja kecuali ibadah. Tidak ada tugas menikah kecuali ibadah. Tidak ada tugas melakukan apapun kecuali ibadah. Kesimpulannya, kalaulah Allah menetapkan takdir kepada kita untuk menikah, misalkan karena tidak ada tugas menikah, maka menikah harus jadi ibadah. Dapat dipahami Bapak Ibu? Jadi menikah itu bukan menjadi tujuannya, tapi ibadah menjadi sarana ibadahnya. Menikah menjadi sarana ibadahnya. Kalaulah Allah menempatkan Bapak Ibu ya harus bekerja, maka tidak ada tugas bekerja. Yang ada tugas adalah ibadah. Karena tidak ada tugas bekerja, sedangkan Bapak Ibu ditakdirkan untuk bekerja, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali menjadikan kerja sebagai ibadah. Tidak ada tugas Bapak menikah, tapi Allah mentakdirkan Bapak menikah. Berarti Bapak dalam takdir menikahnya harus jadi ibadah. Mudah-mudahan ini dapat memahamkan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada tugas lain kita dalam kehidupan kecuali ibadah. Maka jadikan apapun yang menjadi takdir kehidupan kita sebagai ibadah. Bapak Ibu ditakdirkan tidak punya uang, maka jadikan tidak punya uangnya itu sebagai ibadah. Betul, sabar. Nah, ibu sareri, ibu mah da sok itu. Sok atuh. Oh, gitu punya. Ya. Emot punya, ini konsep umum. Kalau mau shahihul ibadah, maka ibu harus begitu. Ibu ketemu orang, tidak ada tugas ketemu orang, tapi karena takdirnya ibu ketemu orang, maka jadikan ketemu orang itu sebagai. Nah, orang itu kan beda-beda. Kadang ibu ketemu dengan orang baik, jadikan ibadah ketemu dengan orang baik. Kadang ibu bertemu dengan orang yang tidak baik, maka bertemunya dengan orang yang tidak baik pun harus tetap jadi. Wah, subhanallah, simple banget konsepnya. Iya. Lamun sareng nu baik mah ibu udah gampang punya. Nama lagi ke orang baik begitu ya. Tapi eta pas giliran anu ngesalkeun, ibu mending ngesalkeun mending ngeuheulkeun. Daleman mana Bu? Kesal sang keuheul. Sami. Kesal mah ranahna masih di akal Bu. Lamun keuheul mah tos lebet kanu mana gitu ya. Kesal mah masih di sini. Ih ngeselkan tapi masih bisa dikendalikan gitu ya. Tapi lamun tos nyebut meni keuheul berarti tos ka dieu. Keuheul. Ha dada keuheul. Iya besar. Tos lebet ka dieu matakan. Tah pangkal tenggorokan. Emot banyak dinu tahsin ha teh sanes dinu dada ha besar teh tapi di pangkal tenggorokan. Tacan kana dada. Sapalina nyebatkeun pami ibu hoyong nyebut hak besar, hak biasa teh hak besar. Margi upami hak, nah hak alit mah nembe dirobih nyebatna. Janten teu kedah diagung-agung. Teu kedah nya. Hak biasa teh tos hak besar. Nah anu ngabentenkeun hak alit teh justru hak alitna hak alit hak. Janten kadinya Bu. Sok geura ibu seurinya singahaha tapi ku hak alit.
Hambar we ya, matakan lamun seuri biasa we teu kada didramatisir. Kan raos daripada didramatisir. Atarapi ku hadada cobi. Mata klepat punya hadada teh. Ibu mata salami teu pendak janten ngajak keureuy ibunya. Padahal teu lami kamari hungkul punya teu pendak teh dinten Salasa. Asalami. Sasasi September terakhir abdi teu pendak sareng ibu. Ayeuna pendak-pendak Oktober, Pak. Subhanallah ya, sasasi. Teraskeun, Pak. Ya. Jadi sekali lagi, ibadah itu adalah tujuan penciptaan manusia. Kalau manusia ingin berhasil, ingin bahagia dunia dan akhirat, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali menjadikan kehidupannya sebagai ibadah. Agar lebih paham, Ibu yang baik, Bapak, mari kita lihat definisinya. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri dan tunduk. Abid, penghambaan, Pak ya. Karena kita adalah makhluk dan Allah adalah Khalik. Maka makhluk yang diciptakan oleh pencipta harus tunduk kepada penciptanya. Dulu ya, para dai-dai terdahulu yang kita sering dengar di radio gitu ya, ceramahnya sering menyampaikan bahwa sebuah pabrikan, ya, misalkan pabrikan kendaraan, kalau mengeluarkan kendaraan, maka dia mengeluarkan dengan buku panduannya. Dia menentukan bahwa bahan bakar mobil yang dikeluarkannya ini adalah solar, ya. Kemudian aturannya begini begitu, aturannya disebutkan. Nah, yang punya mobil, yang buat mobil itu lebih tahu daripada yang memakai mobilnya. Maka yang memakai mobil harus taat. Kalau pabrikan menentukan bahan bakarnya adalah solar, maka meskipun solar murah dan ibu banyak uang, jangan diganti. Misalkan ibu sosialita ya, beli solar murah, solar mah. Jangan solar Pertamax turbo. Masukkan Pertamax turbo sampai full, mobil ibu yang diperuntukkan memang untuk solar. Alhasil ketika dinyalakan, nyala atau tidak? Iya, tidak, Bu. Rusak. Malah mobil ibu rusak. Kenapa? Karena ibu tidak taat kepada yang menciptakan atau yang membuat mobil itu. Sama, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain dalam hidup kita kalau mau bahagia kecuali kita menyesuaikan diri dengan ya Quran dan Sunnah yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Kalau Allah nyuruh sedekah, maka sedekah. Karena kalau tidak sedekah, masih ingat Bu? Zakat, infak, dan sedekah itu seperti aliran darah bagi tubuh. Kalau aliran darah tubuh lancar, sehat Bu? Sehat. Kalau aliran darah tidak lancar, minimal sing siremen. Iya, minimal ada yang runyam. Sama kalau infak, zakat, dan sedekah kita tidak lancar dalam kehidupan kita, hidup kita itu akan runyam. Maka Allah perintahkan kita untuk infak, zakat, dan sedekah. Intinya, semua perintah Allah itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan semua larangan Allah pun itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka tidak ada pilihan lain bagi hidup kita yang ingin bahagia kecuali merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Bu ya. Ibnu Taimiyah memberikan definisi ibadah itu dengan sebuah pengertian. Ibadah adalah nama yang mencakup segala bentuk yang dicintai serta diridhoi oleh Allah. Praktisnya, Bu, ini praktisnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Maka ibu coba ya, kalau ibu mau ya bisa hidup ibu seluruhnya, hidup bapak seluruhnya ibadah, sebelum melakukan apapun, ibu tanya, Allah ridho atau enggak? Ibu mau marah ke suami, tanya dulu, kira-kira Allah ridho enggak kalau saya marah ke suami? Bapak mau melakukan sesuatu terhadap istrinya, tanya dulu, kira-kira Allah ridho enggak kalau saya melakukan ini ke istri saya? Begitupun kepada orang lain, begitupun dalam pekerjaan, begitupun dalam hal yang lainnya. Punten Bapak Ibu ya, bapak-bapak teking bolotot, satu acan bapak nyesep, taroseula, kira-kira Allah ridho atau nepi henteu pami urang nyesep. Pami bapak yakin Allah ridho, mangga teraskeun. Upami bapak teu yakin Allah ridho, rupina bapak kedah ngemut heula satu acan, nyesep bilih nyesepna teu kalebet ibadah. Sanes ulah nyesep abi mah henteu. Sieun mun ningalina.
Margi bapak-bapak mah nu nyesep upami di piwarang ngaliren nyesep mending diajak gelut daripada di piwarang. Abdi mah teu ngajak gelut teu miwarang liren panya mung miwarang bapak naros sateu acan nyesep taros kinten-kinten Allah ridho atanapi henteu. Sateu acan ibu ngobrolkeun batur, bapak mulai seurit. Aya bagian ibu-ibu. Sateu acan bapak ibu ngobrolkeun batur, bapak ibu taros heula kinten-kinten Allah ridho atanapi henteu. Punten bapak ibu ya. Ibu kantos ngobrolkeun batur. Naha margi ibu hilap henteu naros kinten-kinten Allah ridho atanapi henteu. Upami ibu isin naros ka Allah ya Allah ridho teu nya abi bade ngobrolkeun batur, isin kitu ibu lakukan satu hal. Cobi ibu awali seluruh aktivitas ibu atanapi bapak ku awasan basmalah. Sami nu tadi bade ngarokok bismillah lah bismillahirrahmanirrahim. Bade ngobrolkeun batur sami bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah abdi bade ngobrolkeun batur. Hei, kadieu. Kadieu. So, yuk orang bismillah heula sasarengan, orang ngobrolkeun batur. Sanes heureuy Bapak Ibu. Ternyata ucapan basmalah itu adalah kalimat yang agung di mana hati seorang yang beriman tidak akan berani mengkhianati ucapan basmalah. Betul. Sok ibu nu bade nyandak barang batur bismillah heula moal ngijinan manahna teh. Margi kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Aya ibu nu naros, punten ya nu naros. Pak, pami mendakan artos tina lancinan caroge. Tina mesin cuci atau pina jinyeuse, kumaha eta hukumna? Da gampil ngawalana teh, Bu. Eta saur ibu kumaha? Matak ibu naros teh ibu ragu ieu teh leres henteu, lamun teu leres sieun leres, pami leres atuh da hoyong gitu. Ya. Kita punya hati yang menjadi standar baik atau tidak baiknya ibadah kita. Siga salat, aya ibu nu rusuh salat, da pasti hatina teh mengakui, salat teh rusuh tapi keun we lah, begitu, ya. Maka sekali lagi tanya dulu ya, kira-kira Allah ridho nggak dengan sholat saya? Allah ridho nggak dengan sedekah saya? Allah ridho nggak dengan ibu bapak yang parkir nih ya, set parkir. Nanti mah tanya dulu ke hatinya, kira-kira Allah ridho nggak saya parkir di sini? Gitu, bang ya, paling depan nih abang yang ngatur parkiran. Iya begitu. Tanya dulu, kenapa? Karena ibadah itu adalah nama yang mencakup segala bentuk yang dicintai serta diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Maka kalau kita mau sahih ibadahnya, pastikan seluruh sikap kita baik perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun tersembunyi itu benar-benar diridhoi oleh Allah. Artinya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya Bapak Ibu kita mulai simpulkan, ibadah itu dapat disimpulkan dalam beberapa pengertian. Yang pertama, bentuk pengabdian diri kepada Allah. Jadi ibadah itu adalah bentuk pengabdian diri kepada Allah. Punten ya Bapak Ibu, ada yang belum menikah? Nah, yang belum menikah tutup telinga ya. Yang pernah menikah nggak apa-apa, yang sedang menikah harus didengarkan. Bapak Ibu saya tanya nih, kecuali yang belum menikah ya, saya ingin tanya nih, Bapak Ibu pernah dengar nggak hubungan suami istri dalam pernikahan itu disebut ibadah? Kenapa? Karena butuh pengorbanan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Ada saatnya ibu teh lagi capek, lagi nyeri badan ya, tiba-tiba suami minta, maka saat itu ibu karena Allah harus tetap ibadah. Paham Bu? Ya, karena ibadah itu bentuk pengabdian, bukan masalah suka atau tidak suka. Bukan masalah enak atau tidak enak, tapi masalah pengabdian kepada Allah, bahwa Allah memerintahkan seorang istri untuk tidak menunda ketika suaminya minta. Yang paling mengesalkan apa Bu? Ibu harus ibadah, suaminya teh ambek. Terus ambek ngajak. Realitas Bu. Oh, taros pernah tuh gitu Bu. Kan ibu teh geuleuh keneh Bu ya. Kesel keneh. Meni kesel, meni geuleuh. Ibu sing emot. Aduh, kudu ibadah ya. Wayahna we ibu kedah
ibadah sanaos keheul kene. Pak, engke mah tong tega Pak tos ngamekan Bapak ngajak. Istighfar heula Pak antosan heula dugi ka tiis nembe ngajak. Tapi kadang-kadang begitulah sehingga hubungan suami istri itu disebut ibadah. Sama Bu, ibu sholat kadang kan hoream, kadang males, kadang lagi nanggung pekerjaan. Tapi karena itu ibadah, maka ibu tetap berkorban untuk tetap melaksanakan sholat sebagai bentuk ibadah. Karena ibadah itu adalah bentuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti mah kalau ibu ya ada orang yang minta bantuan ke ibu, kemudian ibu lagi berat, nah disitulah letak ibadah, gitu ya. Ya karena Allah meskipun berat tetap nolong. Yang paling berat apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Tapi meskipun berat, disitulah letak ibadah. Kita harus mengabdi kepada Allah meskipun hati masih kehe, tapi karena Allah menyuruh memaafkan, maka kita memaafkan karena Allah. Ini yang membuat kenapa Rasulullah diludahi, gitu ya, kemudian ia malah menengok orang yang meludahinya membawa segelas susu. Subhanallah. Padahal menurut logika mah tuh udah nyeri hati, Bu. Unggal ngalangkung aya nu nyidu, unggal ngalangkung aya nu nyidu, kan kesel gitu ya. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk pandai memaafkan, bukan untuk pandai memarahi, maka kita memaafkan sebagai bentuk ibadah. Yang berikutnya, ibadah itu dapat disimpulkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bapak Ibu ya, kadang-kadang di bab meninggalkan larangan gitu, Bapak Ibu sudah mulai berusaha untuk meninggalkan larangan. Tapi di bab menjalankan perintah, kadang-kadang kita merasa tidak berdosa kalau kita tidak menjalankan perintah. Kayak gini nih, Bu punten, kalau Bapak Ibu jahat kepada pasangan hidupnya, dosa atau tidak? Sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu tidak membahagiakan pasangan hidupnya, dosa atau tidak? Ya, nah atuh. Lewas, lewas. Meniraos. Nah, atuh. Iya. Mudah-mudahan kalimat itu kalimat singkat yang memberikan pemahaman dan energi kepada Bapak Ibu bahwa ibadah itu bukan hanya meninggalkan larangan tapi menjalankan perintah, atau sebaliknya ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah tapi meninggalkan larangan. Margi aya anu salat rajin tapi maksiat oge jalan. Tidak, Bapak Ibu, ibadah itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Yang berikutnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian ibadah itu adalah upaya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat Bu dalam kajian keluarga sakinah bahwa salah satu hal yang akan membuat pasangan hidup bisa bertahan dengan pasangannya adalah apa? Ketika dia menikahi pasangannya karena Allah, bukan karena pasangannya. Karena kalau seseorang menikah karena pasangannya, saya menikah karena dia itu pasangannya, maka ketika pasangannya melakukan kesalahan, dia akan kecewa dan meninggalkan pasangannya, dia tidak berbuat baik. Ya. Contoh kalimat yang paling mudah mah, jika seseorang menikah karena harta, muncul peribahasa, Bang ya, ada uang, abang di saya, nggak ada uang, abang di tanda. Berarti ibu menikah bukan karena Allah, tapi karena uang si abang. Sederhana Bu. Nah, mari kita lihat kenapa Nabi Nuh alaihi salam begitu ya, tidak mengeluh dengan karakter istrinya yang jahat kepadanya. Kenapa Siti Aisyah tidak mengeluh dengan suaminya Firaun begitu ya. Tapi dia tetap saja menjalankan tugas sebagai istri, menjalankan tugas sebagai suami meskipun pasangan hidupnya adalah pasangan yang jahat, yang berat. Karena dia menikah karena Allah, dia ingin mendapatkan pahala dari pernikahannya, bukan ingin mendapatkan kebahagiaan dari dia yang menjadi pasangan kita. Bahagia dari pasangan mah bonus, Bu ya, bonus. Aku bisa bahagia dengan adanya dia atau tanpa adanya dia. Nah, itu pilihan alternatif orang yang ingin selesai dengan dirinya sendiri. Tapi orang yang ingin selesai dengan diri sendiri ditambah keberkahan, maka dia akan berkata, aku bisa bahagia tanpa dia, dan aku akan lebih bahagia kalau ada dia. Kenapa Ibu ngahulek gitu? Oh gitu ya. Iya. Diresapi alhamdulillah.
Yang berikutnya, ibadah itu ya, dapat disimpulkan sebagai usaha untuk memenuhi aturan dan ketentuan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Jadi seseorang ya dikatakan ibadah apabila ia memenuhi aturan dan ketentuan. Rasulullah mengajarkan kita sabar, maka kita disebut ibadah kalau kita mengikuti Rasulullah dengan bersabar. Ya. Sekali lagi Bu, punten ya, meskipun diulang-ulang, Ibu jawab saja, Bapak jawab saja. Ibu pernah bertemu dengan orang yang mengesalkan Ibu, Bapak? Nah, apa yang diajarkan Rasulullah untuk mensikapi orang yang mengesalkan? Nah, sabar, memaafkan, begitu ya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kalau bertemu dengan orang yang mengesalkan, hajar, nggak pernah, begitu ya, nggak pernah. Tapi memaafkan, meninggalkan sumber kekesalan. Nah, maka seseorang dikatakan beribadah ketika dia memenuhi aturan itu. Ketika Islam mengajarkan kita untuk sabar, maka sabar. Ya. Ketika Islam mengajarkan kita untuk saum di bulan Ramadan, maka saumlah di bulan Ramadan. Gitu. Ketika Islam mengajarkan kita untuk berkurban di bulan kurban, maka berkurbanlah. Ketika Allah mengajarkan kita untuk bersyukur, maka bersyukurlah. Itulah yang dimaksud dengan ibadah, memenuhi aturan dan ketentuan yang telah digariskan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita gagal ibadah karena yang kita ikuti bukan aturan dan ketentuan dari Rasulullah, tapi hawa nafsu. Pengennya gini, kan Ibu lagi kesal, pengennya begitu. Maka ketika kita mengikuti hawa nafsu, kita keluar dari nilai ibadah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ibadah itu dapat disimpulkan ya sebagai pengertian bahwa ibadah meliputi seluruh aktivitas manusia, baik ritual maupun sosial. Nah, pengertian yang terakhir Bapak Ibu sekalian untuk menyadarkan kita, ya, jika ada di antara kita yang masih berkata tong mawa agama dina dagang mah. Tidak bisa begitu Bapak Ibu sekalian, karena dagang harus jadi ibadah, maka dagang harus membawa aturan agama. Ya. Tidak ada pemisahan ya dalam agama kita itu, ada ibadah, ada yang tidak ibadah. Yang ada itu perbedaan bentuk, ada yang ibadah ritual, ada yang ibadah sosial. Kita perdalam ya Bapak Ibu sekalian tentang jenis ibadah. Ibadah itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah ibadah mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Yaitu penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu ibadah mahdoh. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip. Jadi kalau ibu sedang melakukan ibadah mahdoh, maka bapak ibu tidak boleh melanggar 4 prinsipnya. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah. Jadi ibadah mahdoh itu harus ada dalil perintah, bukan larangan standarnya, tapi perintah. Kadang-kadang kita beribadah ya, ibu, nah ibadahnya gitu, ada aya laranganana. Da ibadah mahdoh mas sanes larangan standarnya, tapi perintah. Rasulullah memerintahkan itu atau tidak, bukan Rasulullah melarang itu atau tidak. Kalau ibadah mahdoh, biar kita paham. Makanya di ibadah mahdoh tidak boleh kita menambah-nambahi dan mengurangi apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ibadah sholat tidak boleh ditambah-tambah. Misalkan bapak ibu mah ngameseur variasi rukutnya 2 kali misalkan gitu sebelum sujud. Atau ada juga yang sedang rusuh ya di Al-Fatihah surat pendek langsungnya sujud. Tidak boleh. Ibadah mahdoh itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ibu kreatif, asa seger subuh ayeuna mah moal 2 bade 7 misalkan. Enggak boleh Bu ya. Karena sudah ditentukan ya, jumlahnya sudah ditentukan saja, tidak boleh ditambah, tidak boleh kurang. Yang berikutnya, prinsip yang kedua, tata caranya harus berpola kepada contoh Rasul. Kalau ibadah mahdoh ya, tidak boleh menyalahi, tidak boleh menyelisihi. Nah, untuk bagian tata cara, Bapak Ibu sekalian, ini tolong ya, mudah-mudahan ini menjadi jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Beda madhab itu bukan berarti benar salah. Hati-hati di kita mah ya. Kadang-kadang kita tidak paham bahwa madhab itu adalah kecenderungan. 4 madhab itu insya Allah betul Bapak Ibu sekalian, meskipun berbeda teknis. Contoh, ada orang yang dari i'tidal ke sujud dia turun kaki dulu. Tapi ada madhab lain yang dari i'tidal ke sujud dia turun tangan dulu. Bukan berarti salah satunya salah. Kadang-kadang kita sering, itu mah beda sholatnya. Kemudian kita menghukumi mereka. Jangan Bapak Ibu sekalian.
Ada manhaj, ada madhab. Manhaj itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul. Misalkan di kasus tadi, Rasulullah mencontohkan yang disampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwa ketika Rasulullah masih muda, ya, Rasulullah sholat dengan lutut dulu yang turun duluan. Tapi ketika Rasulullah usianya masuk 60 tahun, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa saat Rasulullah usianya 60 tahun, maka Rasulullah turun dengan tangan duluan. Itu namanya manhaj, artinya sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita boleh memilih salah satunya tanpa menyalahkan yang lainnya. Nah, kita itu kadang-kadang sering begitu. Kalau nggak benar, salah. Kalau yang salah. Kadang-kadang kan di masyarakat jadi berantem. Yang satu kunut, yang satu enggak, begitu ya. Padahal Rasulullah pernah kunut, Rasulullah pernah meninggalkan kunut. Kedua-duanya dicontohkan, begitu ya. Tinggal kita pakai kecenderungan yang mana. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Maka dalam ibadah mahdoh, Bapak Ibu sekalian, tata caranya harus sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Tidak boleh menyelisihinya. Misalkan zakat, Bapak Ibu ya. Zakat itu berapa persen? Ya, 2,5%. Kemudian karena ibu merasa ya, banyak uang, gitu ya. Kemudian ibu mah, saya mau 10%. Tidak bisa, Bu ya. Tapi ibu tetap zakatnya 2,5%, yang 7,5% infak dan sedekah. Kenapa? Karena peruntukannya berbeda. Kalau ibu ya 2,5 untuk zakat, maka zakat ini untuk 8 asnaf yang sudah ditentukan, ya. 8 orang yang bukan asnaf, 8 orang yang mustahik, ya, bisa menerima zakat, begitu. Sedangkan infak dan sedekah peruntukannya juga berbeda. Maka harus sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Prinsip yang ketiga menjalankan ibadah mahdoh itu adalah, kita harus paham bahwa sifat ibadah mahdoh itu adalah supra-rasional, di atas jangkauan akal. Iya. Bapak Ibu jangan banyak yang menyalahkan aturan aneh di Islam. Punten Bu ya, yang buang angin bagian belakang, kenapa yang dicuci harus semuanya? Yang wudu ya kalau batal wudu. Atau bertanya, kenapa sih wudu harus ini dulu? Atau bertanya, kenapa tayamum hanya 3 hari wudu bet banyak? Tidak Bu, yang namanya ibadah mahdoh itu prinsipnya apa? Sami'na wa ata'na. Tong seueur naros we. Pami ibadah mahdoh. Nah hanya bet salatnya Allahu Akbar, untuk Allahu Somad, begitu pas takbir. Tidak boleh Bu bertanya begitu. Karena sholat adalah ibadah mahdoh yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tata caranya, maka tidak boleh ya dirasionalkan. Tidak boleh dirasionalkan. Yang berikutnya, yang keempat, prinsip dari ibadah mahdoh itu asasnya taat yang tadi diulas ya. Pokoknya kalau ada perintah ibadah mahdoh, tugas kita sami'na wa ata'na, begitu. Semata-mata untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jenis yang termasuk ibadah mahdoh diantaranya, ini mengenal saja Bu ya, ibadah mahdoh. Ada wudu, tayamum, mandi hadas, azan, iqamah, salat, membaca Al-Quran. Maka itu sudah ditentukan tata caranya. Tidak boleh kita menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, haji misalkan ada yang kreatif, haji itu mau ke Mekah, bosan haji itu ke Mekah wae. Tidak bisa begitu. Karena ibadah haji ditetapkan di Mekah dalam syariat, maka taat kepada Allah dan Rasul. Baik. Yang berikutnya, rumus ibadah mahdoh. Biar Ibu paham. Jadi rumus ibadah mahdoh itu KA tambah SS, biar mudah ya. Yang pertama, lakukan karena Allah. Yang kedua, sesuaikan dengan syariat, dengan Quran dan Sunnah. Itu untuk ibadah mahdoh. Jadi ibadah yang pertama yang sering kita anggap ibadah adalah ibadah mahdoh. Bade ke mana? Bade ibadah sholat ke masjid. Nah, karena kita yakin bahwa sholat ke masjid itu adalah ibadah, sholat itu adalah ibadah. Tapi ingat Bu, ibadah itu bukan hanya mahdoh. Ibadah itu ada yang ghairu mahdoh. Mari kita lihat. Ibadah yang ghairu mahdoh gitu adalah tidak murni semata hubungan dengan Allah. Artinya tidak langsung hubungan dengan Allah, tapi hubungan antara manusia dengan manusia yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dalam ibadah ini ada 4. Yang pertama, dalam muamalah ibu berdagang, ibu bapak bekerja, ibu bapak menjadi suami istri, kan harus jadi ibadah tuh. Maka itu ibadah ghairu mahdoh.
Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Punten ya, yang bujangan tutup telinga lagi. Ya. Kan ada perintahnya, datangi pasanganmu dari mana saja. Maka dalam urusan muamalah ya kita boleh melakukan datang dari mana saja kecuali yang dilarang. Maka standarnya itu larangan bukan perintah. Kadang-kadang ada orang, nggak boleh dari situ mah. Kan diperintahnya gua datangi dari mana saja. Tidak, kan ada larangan yang membatasi. Sama Bu ya, jual beli itu antarodin, asal saling ridho begitu ya. Tapi ada larangan mendolimi orang lain. Jadi ada orang yang memberikan alasan, nyandak untung teh tong agung-agung teuing meuni 300% kitu. Keun we dari doeun itu nage. Tapi ada perintah untuk ada larangan untuk tidak mendolimi orang lain. Karunya atuh ai 300% teuing mah dolim urang ka batur. Maka akhirnya tidak boleh mengambil keuntungan ya terlalu besar meskipun sama-sama ridho. Ada kewajaran dalam muamalah yang membatasi ngambil keuntungan itu harus berapa persen, dalam kondisi begini berapa persen dan lain sebagainya. Ya, hati-hati ya yang menjadi makelar nih, kalau mau berkah jadi makelarnya, pastikan Bapak Ibu tidak mengambil keuntungan lebih dari yang punya barang. Kadang-kadang yang punya barang mau untungnya 20.000, yang menjadi fasilitator untungnya 30.000. Anu gaduh barang nih, Ibu puntennya aya teh di antara wis Ibu nu produksi. Pas Ibu terang, Ibu kenging 20, batur mah nu teu produksi kenging 30, punten. Aya perawasan naon, Bu? Tah eta nu dikengingkeun teh tidak boleh mendolimi orang lain meskipun halal begitu ya. Iya. Tapi ada larangan untuk tidak mendolimi orang lain. Iya. Kan sedih Bu ya. Iya. Kita yang bertanggung jawab, kita yang beresiko terhadap barang itu, kalau ada kerusakan kan minta ganti enggak ke makelarnya ya, minta ganti ke kita. Kalau ada cacat yang disalahin kita, tapi kita dapat 20, sedangkan dia yang ya, hanya penjual saja gitu, hanya fasilitator saja mendapatkan 30. Ini hati-hati. Makanya kalau kita lihat ya, para makelar misalkan ada makelar motor, mobil gitu ya, kita lihat biasanya kehidupannya itu tidak kaya gitu ya. Mungkin dari hilangnya keberkahan, karena kadang-kadang kita mengambil untung lebih besar daripada yang punya barangnya begitu. Di antaranya Bu ya, itu mah di antaranya. Maka keberadaan ibadah yang ghairu mahdoh itu harus berdasarkan dalil tidak adanya larangan. Nah, pakaian Bu, ini kan urusan kita ya, urusan kehidupan kita. Maka selama tidak ada larangan, kita boleh menggunakan pakaian dengan warna apa saja, begitu ya, dengan bentuk apa saja, selama tidak ada larangan. Kecuali kalau Ibu sudah memenuhi larangannya. Misalkan Ibu pakai pakaian, tapi aurat Ibu tetap terlihat, bentuk tubuh Ibu tetap terlihat, maka saat itu berpakaian jenis itu menjadi tidak boleh. Karena apa? Karena ada larangannya. Jadi kalau ibadah mahdoh itu dasarnya itu ada perintah, Ibu nggak boleh melakukan ibadah mahdoh. Misalkan gini, Ibu nggak boleh saum kalau saumnya itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah, karena ibadah mahdoh. Tapi kalau Ibu jual beli, Ibu berpakaian, Ibu pakai topi, mau topinya gede, misalkan begitu dan sebagainya ya, mau topinya sebelah, begitu dan lain sebagainya. Potongan rambut, itu kan kita harus dapat ibadah dari rambut, betul tidak? Ya, maka ibadah ya dalam rambut ini itu kategorinya ibadah yang ghairu mahdoh, maka standarnya larangan. Boleh bentuk apa saja kecuali bentuk yang dilarang oleh Rasulullah. Salah satunya apa dalam bentuk rambut? Apa istilahnya yang dihabiskan kemudian dihias-hias itu? Nah, itu dilarang oleh Rasulullah begitu. Mewarnai rambut dengan warna hitam itu juga dilarang oleh Rasulullah. Jadi batasannya itu larangan. Paham ya Bapak Ibu sampai sini? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Yang kedua, prinsip dari ibadah ghairu mahdoh itu adalah tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Karena di dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah bid'ah. Ya, maksudnya berpakaian kita tidak harus pakaian kita sama dengan pakaian Rasulullah. Rasulullah pakai unta, kita tidak harus pakai unta. Artinya kalau kita tidak pakai unta, kita tidak bid'ah karena ini mah aturan yang ghairu mahdoh begitu. Tapi kalau Rasulullah salat, kita tidak boleh berselisih dengannya. Tapi kalau untuk urusan yang ghairu mahdoh, urusan muamalah, pakaian, kebiasaan, Rasulullah misalkan senang kurma,
Nah, kita tidak harus senang kurma, maksudnya begitu ya. Tidak harus begitu. Jadi dalam urusan tata laksananya tidak perlu berpola kepada baginda Rasul, karena di dalam ibadah ini tidak dikenal istilah bid'ah. Ya, begitu. Tidak akan menyalahi begitu. Yang berikutnya, ibadah ini harus bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau madaratnya dapat ditentukan oleh akal dan logika. Ibu berdagang, ibu mengurangi timbangan, kan dapat diukur ya bahwa mengurangi timbangan itu ada sesuatu yang merugikan. Atau ibu menyembunyikan kekurangan barang yang dijual, maka menyembunyikan barang kekurangan yang dijual itu pun adalah yang merugikan. Jadi dapat diukur kerugiannya. Maka ibu bapak apa? Boleh mempertanyakannya dalam hal ini. Kan kalau ibadah yang lain mah tidak boleh bertanya ya. Ibadah yang mahdoh mah tidak boleh bertanya, kenapa rukuknya begini, kenapa sujudnya begini, tidak boleh bertanya, bukan tidak boleh bertanya, tidak boleh mempertanyakan hal itu, tidak boleh mempermasalahkan hal itu. Nah, tapi di ibadah ghairu mahdoh Bapak Ibu boleh nanya dulu, begitu. Ini kalau sedekah 1000 baik atau tidak? Kalau sedekah 2000 baiknya gimana? Nah, mari kita coba tanya kepada hati dan jiwa. Saya paling senang nih, meskipun ibu bapak sudah sering melakukan ini. Jawab ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, jawab atuh. Bapak Ibu, ini teh efek perjalanan Bu. Dari korelis berubah jadi melankolis. Menurut Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu dapat hadiah, mending yang besar atau yang kecil? Mau yang besar atau yang besar sekali? Ya, kalau mendapat hadiah. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu pernah memberikan hadiah? Kalau Bapak Ibu memberikan hadiah, yang besar apa yang besar? Nah, memberikan hadiah itu ibadah yang ghairu mahdoh. Harusnya Bapak Ibu pikirin secara logika begitu ya, bahwa kita aja senang kalau dapat yang besar. Berarti kalau ingin buat orang senang harus ngasih yang langsung muncul penyakit bahasa Jepang. Atuda lebar. Atuda abige priyogi. Atuda nu ieu mah abige hoyong keneh. Kumaha Bapak Ibu lah. Engke teh cek malaikat teh. Bapak Ibu hoyong ka surga? Hoyong. Atuda pedit. Atuda tara ibadah. Atuda kumaha lamun dikitukeun ku malaikat. Bapak Ibu teh ngahulong we sedih. Ya, rosa we ya. Dan yang keempat, ya, asasnya itu adalah manfaat. Ya, kalau tadi asasnya taat, kalau ibadah ghairu mahdoh asasnya manfaat. Selama yang ibu bapak lakukan itu bermanfaat, itu akan menjadi ibadah yang ghairu mahdoh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ada di rumah, hadirnya Bapak Ibu bermanfaat bagi pasangan hidupnya, berarti Bapak Ibu sedang ibadah, tapi ibadah yang ghairu mahdoh. Bapak Ibu hadir di majelis ilmu ini, kemudian hadirnya Bapak Ibu bermanfaat, maka Bapak Ibu pun sedang melakukan ibadah. Maka mudah-mudahan penjelasan ini memahamkan kepada kita semua bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, ngaji, zikir, tapi seluruh kehidupan kita itu harus menjadi ibadah. Dan ibadah itu nanti tadi dibagi dua jenis agar kita tidak salah sikap. Mana yang harus benar-benar kita ketat menjaga kesesuaian dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, mana yang boleh improv begitu ya, yang boleh improv dalam ibadah itu adalah yang ghairu mahdoh begitu. Yang mahdoh tidak boleh improvisasi ya. Harus sesuai dengan yang Rasulullah cantumkan. Jadi kalau kita improvisasi maka boleh jadi kita dicap bid'ah, menyelisihi Rasulullah. Tapi kalau dalam ghairu mahdoh tidak ada kalimat bid'ah. Mudah-mudahan ini paham ya. Jadi kita tidak banyak berantem. Kadang-kadang punten ya, punten pisan. Kadang-kadang ada orang yang belajar Islam, kemudian mau menyanggah orang lain. Misalkan ada orang yang membid'ahkan tentang zikir yang salah caranya. Kemudian orang ini dengan tidak bijak mengatakan, sok atuh lamun ulah bid'ah mah ulah naik mobil, lamun ulah bid'ah mah ulah pakai celana. Henteu cocok Bu. Yang ini masalah mahdoh, kita jawab dengan masalah yang ghairu, kan henteu nyambung. Iya, henteu nyambung. Siga ibunya kesel ka caroge, cek caroge teh, mamah mah bet kitu ka anak teh. Cek ibu teh, sok atuh nenan ku bapak. Nah, siga kitu punya punten. Kan teu cocok leres teu. Nenan kumaha tuh ibu. Kadang-kadang dalam hidup itu kita sering mencari perbandingan yang tidak sebanding. Jangan Bapak Ibu ya. Nah, tujuan ini diberitahukan agar kita bijaksana.
kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita itu harus ibadah. Nah, tapi kita lihat mana yang ibadah mahdoh, mana yang ibadah ghairu mahdoh. Sikapnya juga kita berbeda. Rumus ibadah ghairu mahdoh itu BB tambah KA, yaitu berbuat baik karena Allah. Kalau tadi mah karena Allah dan sesuai syariat, kalau ini mah berbuat baik karena Allah. Ibu jadi istri karena Allah, bapak jadi suami karena Allah, bapak ibu jadi orang tua karena Allah, bapak ibu bertetangga karena Allah bertetangganya. Bapak ibu melakukan apapun karena Allah, maka itu akan tercatat sebagai ibadah ghairu mahdoh, bapak ibu sekalian. Luar biasa ya bapak ibu sekalian. Karena waktu sudah menunjukkan jam 5:10, bisi bapak ibu pulangnya kesorean. Di akhir kita ingin sedikit mensucikan diri kita dengan beristighfar. Maka kiranya untuk sesi materi dicukupkan. Betah keneh puja. Kayak teraskan dinten Salasa insyaallah. Baik, benahkan posisi duduknya bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saat ini menjadi cahaya bagi hati kita, membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk menjadikan seluruh kehidupan kita itu menjadi ibadah. Karena karakter muslim yang sejati kedua itu adalah shahihul ibadah, ibadah yang benar. Baik bapak ibu sekalian, benahkan posisi duduknya. Beberapa menit ke depan mari kita bersihkan hati kita dengan beristighfar kepada Allah. Besar harapan kita pulang dari kajian ini bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi mendapatkan kebaikan hati dan jiwa, sehingga kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Maka dari itu mari kita perbanyak istighfar kepada Allah dengan sebenar-benarnya istighfar. Bagi bapak ibu yang ingin menyempurnakan pertemuan hari ini dengan infak sedekahnya, silakan siapkan. Tunggu jemputan infak sedekahnya sambil beristighfar dengan segenap hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Mari beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Yang terbaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Duhai Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami, dan dengarlah doa-doa kami. Mari berdoa Bapak Ibu. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Allahu 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 Allah Allah